wabarakatuh. Dan selamat sore. Oke, alhamdulillah semangatnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa ya. Pak Dinas statistisi dari Dinas Kominfo Belitung Timur dan Bapak Restu selaku komisioner KPU Belitung Timur. Tepuk tangan dulu. Halo Sobat Saga, kembali lagi di vlog implementasi kurikulum Merdeka pertemuan 9 nih. Kali ini agendanya belajar bareng Pak Restu dari KPU dan Pak Irsyad dari Kominfo Belitung Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus punya kesepakatan. Mau cepat atau mau lambat? Pembicara tamu kita kali ini akan bicara tentang peran teknologi dalam demokrasi. Judul yang saya ambil untuk kegiatan hari ini. Kalau tema besarnya kan peran teknologi dalam demokrasi. Nanti kita akan masuk pelan-pelan. Saya tidak tahu ada dua narasumber. Kalau ada ada dua narasumber, saya sedikit saja. Nanti biar narasumber kedua yang panjang. Ternyata ada dua. Nah, makanya saya dikit saja. Dan sebenarnya saya agak kasihan dengan penumpang kelas ekonomi yang ada di sebelah ini ya. Ini mahasiswa ekonomi atau apa yang di sebelah ini? Apa kawan-kawan teman-temannya adik-adik yang di sebelah ini? Kawan ya? Ya. Dia tidak seberuntung yang ada di dalam karena dia tidak bisa melihat layar ke dalam ya. Jadi yang di dalam harus lebih gesit lagi. Adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Yuli Restuardi, supaya singkat dipanggil Restu. Saya akan fokus ke 3 kata kunci hari ini ya, adik-adik. 3 kata kunci. Kata kunci pertama adalah literasi digital atau kemampuan digital. Kata kunci yang kedua, baru kita akan bicara tentang media sosial. Dan kata kunci yang ketiga, kita akan bicara apa kaitannya dengan demokrasi. Karena sepanjang pengetahuan adik-adik pasti berpikir kalau komisi pemilihan umum itu pasti ngurus pemilu atau pilkada. Nah, kalau pilkada itu pasti ada kaitannya dengan demokrasi. Sobat Saga, kata Pak Restu, kita sebagai pelajar harus punya kecakapan literasi digital. Apalagi kalau lagi berselancar di media sosial. Harus hati-hati. Sebagian dari adik-adik memang menggunakan media sosial, benar tidak? Kira-kira apa media sosial yang paling banyak digunakan? Apa? Instagram, betul. Kemudian ada TikTok. Ada yang akses TikTok? Angkat tangan yang akses TikTok. Oh, mayoritas di sini ya. Yang Facebook, yang Instagram. Oh, ya. Jadi sebagian dari adik-adik memang menggunakan media sosial. Tahukah adik-adik, untuk bisa atau untuk selamat menggunakan media sosial, adik-adik harus punya kemampuan digital. Apa itu kemampuan digital? Kemampuan digital itu atau yang disebut sebagai literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami informasi berbasis komputer. Ya, nanti akan diberikan contohnya. Apa itu kemampuan-kemampuan yang adik-adik harus miliki? Ada 4 kemampuan tersebut. Kalau adik-adik tidak punya 4 kemampuan ini, besar kemungkinan adik-adik akan tersesat di media sosial.
tersesat. Apa itu masuk tersesat? Tiba-tiba dilaporkan oleh seseorang, ini anak menyebarkan hoax, ini anak-anak melakukan pembulian, ini anak-anak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh adik-adik ketika beraktivitas di media sosial. Nanti kita akan lihat satu persatu apa kemampuan-kemampuan yang adik-adik harus miliki. Ini adik-adik, ini fakta yang ingin Bapak sampaikan, bahwa ternyata memang sebagian warga Indonesia itu menghabiskan waktu cukup lama di media sosial. Kalau kita perhatikan, rata-rata sehari habis waktu minimum 3 jam 14 menit. Itu rata dari aktivitas warga Indonesia, bukan hanya adik-adik ya, di media sosial. Jadi memang besar dampaknya, karena banyak waktu adik-adik digunakan tersebut di media sosial, besar dampaknya bagi perkembangan adik-adik, termasuk nanti potensi-potensi penyelewengan atau ketersesatan adik-adik di media sosial. Ini datanya ya. Dan jumlah waktu itu makin lama makin besar. Apalagi nih kalau kita perhatikan, akibat adanya apa yang disebut sebagai pandemi kemarin ya. Nah sekarang adik-adik, untuk bisa selamat atau menjadi warga negara yang baik di dunia digital, apa yang harus dilakukan? Maka adik-adik harus punya 4 kecakapan. Perhatikan ya, kita akan mulai. Ini sudah masuk ke poin. Ada 4 kecakapan yang harus adik-adik punya untuk bisa produktif, bisa selamat, bisa sukses di media digital. Yang pertama adalah cakap bermedia digital. Apa itu cakap bermedia digital? Cakap bermedia digital itu artinya adik-adik mampu mengetahui dan memahami serta menggunakan perangkat teknologi informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain dari itu juga harus memahami ini. Ini penting karena nanti adik-adik harus paham juga bagaimana cara menggunakan media sosial. Nah inilah yang nanti akan sangat terkait dengan demokrasi ya, karena media sosial itu pada dasarnya laman di mana kita bisa berinteraksi satu sama lain dengan orang lain, dan disitulah nanti terjadi sering problem-problem yang berdampak pada demokrasi ya. Nanti kita akan bahas lebih khusus. Hati-hati ya, jangan merasa benar sendirian, jangan merasa puas dengan informasi yang ada di timeline adik-adik. Oke? Narasumber kedua ada Pak Irsyad nih, yang mewanti-wanti, saring dulu sebelum sharing. Jadi perkenalkan, saya Irsyad ya, adik-adik, di dinas, sekarang aktif bekerja di dinas Kominfo Belitung Timur. Sesuai dengan agenda hari ini, jadi saya diminta oleh Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sharing sedikit ya tentang teknologi informasi begitu. Nah, maka saya mulai materi kita kali ini dari karakteristik dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa karakternya? Ini sudah pernah disampaikan mungkin? Sudah ya? Nah, saya ingin menggarisbawahi adik-adik sekalian bahwa yang paling penting dalam tema kita kali ini berkaitan dengan teknologi informasi adalah di 2 karakter paling bawah. Yang pertama adalah bernalar kritis, yang kedua adalah kreatif. Apa itu bernalar kritis? Kata kuncinya adalah, kebaca deh itu, mampu secara objektif memproses informasi, kemudian menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya gitu. Kenapa ini penting? Kenapa?
Kenapa nalar kritis itu penting? Dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi hari ini, terutama ketika adik-adik bermedia sosial. Karena apa? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Yang mana? Oh, silakan. Salah satu agar kita tidak kena hoax. Iya, itu ya. Tepuk tangan, siapa? Sabrina. Sabrina. Saya nyari hadiahnya dulu, ada benda ya? What? Iya, itu ya. Iya. Nah, jadi ini berarti sebenarnya saya tidak perlu ngajari lagi kan, kalau adik-adik udah tahu semua gitu ya, bahwa kritik itu bernalar kritis itu agar kita tidak mudah terpapar hoax. Wah, wah, wah. Guru-gurunya juga mau loh Pak dikasih hadiah. Di kreativitas ini yang kemudian seringkali kalau kita tidak hati-hati ya adik-adik, kita jadi bagian yang alih-alih menghindari hoax, kita jadi bagian yang apa? Memproduksinya bahkan gitu ya. Karena kreativitas jika tidak didukung dengan apa tadi? Kemampuan bernalar kritis secara objektif, maka itu akan menyebabkan kita menjadi apa? Ya, itu salah satunya tadi gitu ya. Pilih tangan, pilih tangan. Satu aja. Berdiri. Berani. Minta contekan ya. Berapa menit lewat? Silakan. Ayo yang lain. Ada yang sudah dapat? Satu miliar. Nah, artinya bahwa dengan adanya teknologi maka demokrasi akan semakin lebih baik di satu sisi. Kemudian di sisi berikutnya, bahwa teknologi juga punya peran yang kalau disalahgunakan maka akan menyebabkan terjadinya kehancuran atau kemunduran demokrasi itu sendiri. Nah, salah satunya itu tadi, karena kebebasan berpendapat yang terlalu berlebihan, mudah mengeluarkan hoax, hate speech, bullying, dan konten-konten negatif lainnya, pornografi, perjudian. Supaya lebih seru dan gak ngantuk, main game dulu. Gambar di punggungnya sekali saja. Boleh lah 2 kali lah.
Yang lain diam, yang lain diam, yang lain diam. Oke, selanjutnya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natalia Octavia, saya dari kelas 1. Pesan yang dapat diambil adalah dari awal berita itu adalah fakta. Jika kita sampaikan ke orang lain, maka ceritanya akan semakin berbeda dan banyak versinya. Dan seperti biasa, di ujung acara ada segmen tanya jawab. Mohon izin, saya ingin bertanya, apa upaya KPU atau tindakan KPU tentang kemajuan teknologi zaman sekarang yang berkembang dan banyak mengeluarkan atau memberikan berita hoaks tentang calon-calon, misalnya calon bupati, DPR, gubernur, atau presiden? Ya, nama saya Nadia Sofia Nindita dari kelas 105. Pertanyaan saya pada siang hari ini, jika suatu berita tersebar dan terbukti fake atau hoax, tidak benar adanya, apakah penulis berita itu bisa dilaporkan atau maksudnya apakah penulis berita tersebut bisa dilacak dan bisa diberikan sanksi seperti dikenakan sanksi undang-undang ITE atau semacamnya? Seru banget kan kegiatan kita hari ini? Sampai sini dulu, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Aku